Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk cari tahu apa langkah awal kalau mau mulai bisnis. Oke, yuk kita mulai bahas. Jadi di sini aku merangkum ada 4 tahap. Ini hasil observasi sendiri based on apa yang aku tahu gitu ya. Nah, jadi yang pertama tahu mampu apa. Kok malah salah? Oh ini, benar. Tahu mampu apa. Artinya kamu tahu kemampuan apa, kemampuan, keahlian, atau keterampilan yang bisa kamu lakukan gitu. Poinnya adalah yang bisa kamu lakukan sampai selesai. Jadi misalnya kamu bisa bikin mie, kamu bisa bikin warmindo gitu. Modalnya Indomie, kamu bisa jadi warmindo atau kayak Rex Marindo kalau nggak salah yang ngebuka apa sih namanya abnormal. Oke, okay? Itu yang jelas kamu tahu kemampuan, keahlian atau keterampilan yang bisa kamu lakukan sampai pekerjaannya selesai. Terus tahap kedua adalah ada pembelinya. Ada nggak orang yang mau dibikinin mie sama kamu? Oke, setelah itu bisa jualannya. Karena bisnis berjalan, bisnis jalan kalau uangnya ada. Uangnya nggak ada, bisnisnya nggak jalan. Percaya deh. Dan terakhir, mampu ngelolanya. Ngelola seenggaknya ya. Yang pertama, ngelola penghasilan. Penghasilan. Penghasilan di sini seenggaknya bisa muterin modal. Muterin modal, terus di sini muterin bahan baku, atau misalnya ngelola orang gitu. Tapi yang pertama yang jelas di sini harus tahu mampu apa. Let's say kita ambil contoh ya. Misalnya ada anggap namanya Reno. Dia tuh mampu mampu apa ya? Mampu bikin video animasi. Nah, terus dia pengen buka bisnis gitu kan. Next step setelah tahu dia mampu bikin video animasi, langkah selanjutnya adalah cari pembeli. Di sini berarti lebih ke jasa. Jasa, cari pembeli. Siapa yang butuh video animasi? Oke, setelah cari pembeli, maka Reno perlu bisa jualannya. Untuk orang bisa percaya Reno bisa bikin jasa, maka ada portofolio. Portofolionya misalnya di IG dan IG, TikTok, YouTube misalnya. Yang jadi showcase-nya dia tentang video animasi apa yang dia buat gitu. Dan dia juga mampu ngelola pertama, ngelola workflow-nya dia, cara kerjanya dia, alur kerjanya dia gitu. Karena itu bisnisnya. Yang kedua, mampu ngelola penghasilan. Yang ketiga, mampu ngelola klien. Karena 3 poin ini, yang pertama dia mampu buat bikin videonya gitu ya, mampu ngelola dirinya untuk memastikan pekerjaan selesai. Terus yang kedua mengelola penghasilannya
karena penghasilannya pada satu titik harus ditambahin ke gear, pada satu titik harus dia makan sendiri, pada satu titik dia upgrade pengetahuan dia di bidang video animasi gitu kan. Terus dia juga mampu ngelola kliennya, karena klien-klien inilah yang nanti bayarin dia buat bikin video animasi. Jadi, basically, kalau misalnya mau mulai bisnis itu sederhana. Tahu bisa apa, tahu siapa yang beli, dan memastikan beli gitu. Setelah tahu siapa yang beli, terus apalagi sih lupa. Tahu cara jualannya, dan tahu gimana ngelola bisnis. Jadi jualan dan ngelola bisnis ini dua hal yang beda, guys. Oke, ini hal yang beda. Maybe it's simple to be said than done. Emang, cuman seenggaknya dari framework ini step by stepnya kamu tahu, cari tahu kamu bisa apa, cari tahu apakah ada pembelinya atau enggak, dan memang apakah dibeli atau enggak si produk atau jasa yang kamu sediain. Yang ketiga, tahu cara jualannya. Oke, tahu cara jualannya sampai beneran transaksi. Sampai transaksi. Terus, dan tahu gimana cara ngelola bisnisnya. Cara ngelola diri, cara ngelola bisnis, cara ngelola keuangan, cara ngelola orang, dan segala macam. Oke, mudah-mudahan 4 tahap ini bisa bantu kamu buat menentukan langkah awal apa yang mau kamu kerjakan sebelum kamu mulai bisnis. Oke, karena yang aku maksud di sini adalah bisnis, small business ya, bukan startup. Karena kalau startup beda lagi konteksnya. Yang mau aku fokusin di sini gimana cara biar kamu bisa hidup dengan bisnis yang kamu kerjakan. Oke, coba jawab 4 pertanyaan ini di komentar, nanti kita discuss. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.